Halo adik-adik, peserta didik di seluruh Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, bersama saya Igede Adi Sanjaya, mahasiswa program asistensi mengajar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 1, daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat ini, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu. Nah, perlu kita ketahui, Bali merupakan ikon pariwisata di Indonesia. Bali sangatlah terkenal bahkan sampai di luar negeri dengan ikon pariwisatanya. Bali memiliki potensi wisata yang sangat baik, misalkan wisata alam, kemudian wisata seni, dan juga kebudayaannya. Nah, perlu adik-adik ketahui, Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota. Nah, salah satunya adalah Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat sangat mempengaruhi mata pencarian dari penduduknya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Lingkungan mempengaruhi mata pencarian penduduk di suatu daerah. Mata pencarian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencarian penduduk yang berada di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk yang berada di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pada penjelasan berikut ini. Nah, gambar pertama adik-adik pasti tahu itu gambar pekerjaan apa. Nah, penduduk di daerah pantai bermata pencarian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. Kemudian yang kedua, adik-adik bisa lihat gambar tersebut. Nah, yang kedua, penduduk di dataran rendah bermata pencarian sebagai buruh, petani, pedagang, dan juga peternak. Nah, gambar yang ketiga, penduduk di dataran tinggi bermata pencarian sebagai petani, peternak, pedagang, dan bekerja perkebunan. Misalkan perkebunan teh, kopi, dan juga cengkeh. Nah, pada penduduk di dataran rendah dan dataran tinggi ini hampir sama, yaitu petani. Nah, yang dimaksud adalah petani di dataran rendah itu meliputi petani beras atau padi, kemudian ada petani palawija, dan lain sebagainya. Nah, untuk pekerjaan lain di dataran rendah misalkan seperti banyak jasa pegawai, konsultan, pengacara, supir, dan penyedia jasa yang lainnya. Kemudian untuk penduduk di dataran tinggi itu sebagai petani, misalkan petani teh, kopi, dan juga cengkeh. Adik-adik bisa amati Ayo Berdiskusi halaman 23. Di sana adik-adik bisa cermati pertanyaan-pertanyaannya, kemudian adik-adik kerjakan di buku tugas adik-adik masing-masing. Selanjutnya, ayo mengamati di halaman 25. Nah, adik-adik amati keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? Kemudian, kerjakan laporan hasil pengamatan seperti yang tertera
di layar. Yang pertama, nama daerah tempat tinggalku. Yang kedua, tempat tinggalku termasuk daerah pantai, dataran rendah atau dataran tinggi. Silakan adik-adik pilih salah satunya, kemudian adik-adik buat jawabannya. Yang ketiga, mata pencarian penduduk di daerah tempat tinggalku. Nah, contoh pekerjaan-pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggal adik-adik. Kemudian yang keempat, transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku. Nah, adik-adik bisa amati transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat di daerah tempat tinggal adik-adik. Kemudian yang kelima, kesenian di lingkungan tempat tinggalku. Silakan adik-adik amati sendiri sesuai dengan kesenian yang ada di daerah adik-adik. Nah, selanjutnya, saat libur sekolah, Dayu dan keluarganya berlibur ke rumah neneknya di Tabanan. Nah, rumah nenek Dayu ini berada di Banjar Bukit Catu, Candi Kuning, Baturiti, Tabanan. Dayu sangat senang sekali menghabiskan waktu bersama neneknya. Nenek Dayu sangat suka sekali bercerita. Nah, kali ini Nenek Dayu akan menceritakan tentang asal mula Bukit Catu. Nah, mari adik-adik bisa simak asal mula Bukit Catu di halaman 26. Nah, baik, setelah adik-adik mengamati cerita tersebut, silakan adik-adik jawab pertanyaan berikut sesuai dengan cerita yang telah adik-adik baca. Kemudian adik-adik tuliskan jawaban adik-adik dengan jelas di buku tugas adik-adik masing-masing. Nah, pertanyaan yang pertama, siapa tokoh dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Nah, silakan adik-adik identifikasi siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja peran tokoh dalam cerita tersebut? Dan yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Silakan adik-adik identifikasi dan jawab di buku adik-adik masing-masing. Setelah mendengarkan cerita, Dayu sangat senang sekali. Bahkan, seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita dari nenek. Nah, saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan cerita tersebut dengan baik. Nah, adik-adik bisa amati gambar Nah, amatilah gambar tersebut. Apa keragaman yang terdapat pada gambar? Silakan adik-adik identifikasi dan tuliskan jawaban adik-adik. Nah, perlu adik-adik ketahui, keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, perbedaan tersebut ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keberagaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Keberagaman karakteristik individu dapat berubah keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Nah, selain keragaman fisik, juga terdapat kegemaran juga keragaman sifat. Dan masih banyak lagi keragaman-keragaman yang terdapat dalam kehidupan manusia, yang mana sudah selayaknya keberagaman itu yang menyatukan manusia untuk bersatu. Nah, selanjutnya, silakan adik-adik amati keragaman fisik yang terdapat dalam keluargamu. Kemudian yang kedua, lengkapi tabel berikut sesuai dengan hasil pengamatanmu. Adik-adik bisa perhatikan
tabel pada contoh, kemudian silakan adik-adik tuliskan di buku tugas adik-adik. Nah adik-adik, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Nah, dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Nah, bagaimana keluarga adik-adik menyikapi keberagaman yang ada? Yuk, jelaskan alasannya. Semoga saja keluarga adik-adik bisa menyikapi keberagaman yang ada tersebut dengan sangat baik, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara keluarga. Nah, terima kasih adik-adik sudah belajar hari ini. Sekian dari kakak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.